Oke, balik lagi di channel Dream Ride ID. Hari ini kita mau test drive motor Polytron Fox R. Jadi sekarang kita udah ada di Polytron, tepatnya di dealernya Polytron. Kita udah ada di service center sama penjualannya di sini juga ada. Jadi kita akan ngetes motornya yang ada di situ. Kita mau tanya-tanya langsung dan sekalian nanti misalkan lolos ya kita sekalian ambil unitnya. Oke, jadi ini adalah unitnya Polytron Fox R. Jadi motor ini barusan launching di bulan November kemarin dan ini adalah unit yang udah ready untuk dibeli. Memang dari awal saya udah tertarik dengan warna merah matte ini ya karena bentuknya dan warnanya juga hampir sama dengan Honda PCX. Kemudian bagian samping bodinya juga ini mirip kayak logo PCX. Saya agak susah bedainnya tulisan PCX sama Fox R ini. Mungkin gini ya, PCX kemudian Fox R gini ya, maksud saya gitu. Oke, lanjut kita bahas lampu belakangnya. Ini desainnya sangat futuristik ya, bentuknya lancip dan sipit. Yang nyala merah ini adalah lampu stop lamp, lampunya tip listing kayak gini ya, dan warnanya tuh cakep banget. Dan untuk lampu remnya ada di bagian bawahnya ini, dan di samping lampu remnya ini ada lampu sein kanan kiri. Semuanya ini udah LED kecuali seinnya aja ini. Tinggal kita ganti aja kalau mau LED. Menurut saya ini lebih cakep kalau dibuat sein DRL running ya, biar lebih kelihatan mewah gitu ya. Oke, lanjut bagian pegangan belakang. Ini materialnya plastik keras, tapi di dalamnya pasti ada besinya ya. Di sini juga ada penyimpanan cukup luas untuk menyimpan botol minuman, atau di sini di HP juga bisa. Di sini nggak tahu ini fungsinya apa, ini nggak bisa dibuka. Cuma ini ada tempat charger di sini. Biasanya kan kalau yang PC ini bisa dibuka ya, ini nggak bisa dibuka. Ini windshieldnya juga lumayan, ini tebal juga ini. Dan riding position kalau tinggi saya segini lumayan, jadi nggak terlalu dangak gini ya, tapi juga sudah oke sih. Lumayan oke, tapi kalau gini lebih nyaman sih harusnya kalau posisi kayak gini. Dan untuk boncengersnya juga ini juga udah cukup luas kalau ada boncengers di sini. Four stepnya juga udah CNC, keren banget. Ini tinggal klik tekan dan kemudian dia keluar. Ini mirip sama four stepnya Vespa ya, yang tinggal ditekan terus dia keluar sendiri. Ini kalau di standar tengah emang kurang napak ya kaki saya. Untuk decknya ini memiliki kelebihan, yaitu ukuran deck yang lega ini bisa buat naruh tas atau bawa galon. Emang decknya ini dibuat datar ya, beda sama PCX atau NMAX atau sejenisnya. Yang ini emang nggak ada punuknya, emang dibikin rata karena baterainya tuh udah menggunakan LiFePO, jadi nggak terlalu makan tempat. Jadi decknya ini bisa dibikin rata kayak gini. Tapi ini juga lumayan agak tinggi sih, tapi buat saya sih cukup nyaman untuk tinggi badan saya yang sekitar 164 cm ini. Sendiri bukaannya lewat dari depan ini ya, tempat penguncian depan ini ya. Jadi tinggal matiin kemudian putar ke kiri. Joknya juga lumayan luas, ini juga bisa untuk nyimpen helm atau charger kalau mau dibawa kemana-mana. Ini udah cukup banget. Dan ini juga ada saklar. Saklar ini fungsinya untuk pengaman ya, kalau misalkan ada konsleting, ada apa, ini otomatis akan mati. Untuk kontaknya sendiri itu ada untuk buka kunci, kemudian ini tutup kunci, kemudian ini untuk starter, untuk keylessnya. Oke, nyala. Oke, kita lanjut bagian panelnya. Coba kita nyalain ya. Ini panel full digital ya. Di sini juga ada lampu persinyalan. Untuk displaynya ada indikator baterai, kecepatan motor, trip meter, sama odometer. Untuk indikator seinnya model garis horizontal juga kayak gini ya, jadi cakep banget. Di bawahnya ada indikator standar samping, jadi motor nggak akan mau jalan kalau standar sampingnya ini belum dinaikin. Ini sebagai pengaman sih bagus. Kemudian di
kirinya ini ada mode berkendara. Dia ada dua mode kendara, mode D dan mode S. Mode D untuk drive biasa, yang S itu mode sport. Di atas indikator ini ada indikator sein, ini ada indikator pengereman. Jadi kalau kita tekan rem, mesinnya itu nggak mau jalan nanti. Jadi kalau kita jalan sambil pegang rem itu kita nggak bisa tuh putar gasnya. Untuk bagian kiri ini ada indikator lampu jauh, dan di bawahnya juga ada indikator persinyalan. Ada ECU atau controller, indikator motor BLDC, dan juga ini ada indikator throttle. Jadi selama tiga-tiganya ini tidak ada yang menyala, motor kita nggak ada masalah. Untuk stangnya ini mirip PCX, namun untuk bagian tengahnya ini ditutup dengan cover plastik dengan logo P gini. Untuk karet handle-nya sih sudah oke, dan ini remnya juga udah enak. Di sini ada tombol untuk ganti mode berkendara. Di atasnya ada tombol untuk menyalakan lampu kota dan lampu utama. Terus ini ada tombol setting, kemudian di sini ada tombol R untuk mundur. Jadi motor ini bisa digunakan mundur ya. Jadi kalau kita di parkiran kesusahan untuk mundur, ya tinggal pencet ini sambil ditekan gasnya. Ini tombol kosong, nggak tahu ini fungsinya apa, tapi ini harusnya untuk cruise control ya. Tapi di sini lagi dikosongin, nggak difungsiin. Jadi fungsi cruise control yaitu supaya kita nggak capek-capek nekan gas ketika di jalan lurus. Udah saya jelaskan di video sebelumnya. Di bagian kiri ini ada tombol klakson, atasnya ini untuk nyalain sein, kemudian ada tombol hazard, dan ini tombol lampu jauh. Tombol jauhnya ini bisa dim ya. Di sini ada gantungan plastik, atau ini kekuatannya berapa, tapi ini cukup kuat sih harusnya kalau bawa bareng belanjaan doang sih. Kita lanjut bagian depannya. Headlampnya ini cakep dan futuristik banget. Ini lampunya full LED, alisnya ini sebagai lampu kota, tengah ini lampu utama, dan sampingnya ini untuk lampu jauh. Sen depannya udah cakep nih, di samping pojokan kayak gini ya, kelihatan premium gitu. Untuk velgnya ini juga bagus, kombinasi hitam dan finishing abu-abu gini ya, kelihatan premium juga. Jadi semuanya packaging lah menurut saya. Untuk shock breaker depan ini standar ya biasa aja, nggak ada yang spesial, udah biasanya. Lanjut kita coba tes muter bentar. Di sini kita nyobainnya cuma di dalam aja, nggak bisa track buat nyobain mentoknya berapa tuh, kita nggak, nanti aja kalau kita udah kedatangan unitnya. Tapi ini udah smooth banget, feelnya kayak motor bensin, tapi tenaganya gede banget untuk mode S-Sport. Untuk mode D ini buat santai-santai aja lah, gak terlalu galak, jadi lebih buat nyantai. Nah, untuk dipakai sendiri dengan bobot saya 70 kg, shock depan dan belakangnya sih ini menurut saya lebih keras ya dibanding motor bensin. Mungkin ini masukan aja buat produsen motor yang ada di Indonesia, khususnya motor listrik, karena di Indonesia ini jalannya jarang yang mulus. Seenggaknya shocknya ini dibuat agak lembut lah, nah, minimal sama lah kayak motor bensin gitu. Oke, jadi tadi kita udah kontak ke salesnya buat ngecekin KTP subsidi pakai KTP saya pribadi. Kebetulan salesnya nggak masuk hari ini tadi, jadi masih nunggu besok Selasa. Lalu ada pertanyaan, apakah Polytron Fox R ini worth it? Saya jawab, iya. Ini saya murni pendapat saya sendiri, saya nggak di endorse apapun, nggak dikasih penawaran apapun dari Fox R-nya, dari Polytron-nya. Jadi saya akan memberi jawaban netral. Menurut saya worth it. Pertama, besar brand Polytron. Jadi Polytron adalah brand yang udah ternama, khususnya di Indonesia. Walaupun baru tahun ini mereka jualan motor, tapi kali ini spesifikasi dan kualitinya sudah bisa dikatakan layak. Dan service centernya juga di kota-kota besar udah ada lah. Ya, nextnya mudah-mudahan ada juga di kota-kota lain ya. Yang kedua, sistem baterai sewa. Jadi kalau menurut saya, sistem sewa itu lebih menguntungkan ke konsumen. Kenapa? Karena dengan sistem sewa, kita bisa ngerasain baterai sekelas motor listrik 40 jutaan dengan harga 14 juta. Dan dengan jaminan kesehatan baterai tidak lebih rendah dari 85% loh. Apabila sudah di angka 85%, maka pihak dealer akan mengganti baterainya dengan baterai baru. Ya kalau ada sewa, ya Anda nggak perlu khawatir sih untuk merawat baterainya. Apalagi ini motor listrik, komponennya paling mahal itu. Kalau kita mau beli baterainya sih bisa, harganya tuh 17 jutaan, karena komponen baterai emang masih mahal. Menurut saya sih oke untuk Anda yang tiap hari berkendara 60 km lah minimal. Kok bisa? Ya ini simulasinya. Simulasi biaya listrik dan bensin. Apabila Anda memakai motor listrik dan bensin, maka perbandingannya kayak gini. Anda bisa hemat Rp159 setiap kilometernya. Jadi kita misalkan nih 60 km dalam sehari, berarti 60 kali 159. Ini Anda bisa hemat 86.000. Ini rinciannya. Kalau misalkan Anda sehari 60 km aja nih, Anda bisa hemat 286.000 dalam sebulan.
Nah, terus tuh bayar sewanya 200.000 lah anggapannya gitu. Kemudian Anda juga hemat biaya perawatan oli. Udah 86.000 plus tanpa biaya perawatan mesin. Nah, kalau Anda udah menempuh 100 km per hari, berarti ya lebih hemat lagi. Nggak cuma 86.000, Anda hematnya 277.000 plus nggak usah perawatan mesin. Jadi semakin banyak jarak tempuh, maka Anda semakin hemat dan tidak perlu khawatir baterai rusak karena baterai itu ada umurnya. Yang nomor 3, harga terjangkau. Jadi menurut saya ini harganya lumayan terjangkau apabila Anda menerima subsidi. Subsidi motor itu sifatnya adalah orang yang sudah terpilih oleh pemerintah berdasarkan data yang tercatat di pemerintahan. Satu, dia itu udah pernah menerima subsidi, mendapatkan kartu Indonesia Sehat. Kemudian orang itu tercatat sebagai penerima subsidi listrik. Kemudian penerima PKH. Nah itu silahkan cek deh. Silahkan cek KTP Anda di dealer-dealer terdekat. Anda bisa ngeceknya di sisapira.id. Di situ ada dealer-dealer yang bisa ngecek apakah KTP Anda menerima subsidi apa enggak. Jadi Anda hanya perlu bayar 13 juta, lumayan kan 7 juta. Dan itu udah termasuk BPKB. Jadi tinggal pakai aja, nggak perlu ngurus-ngurus BPKB ini itu ribet. Sebenarnya subsidi itu akan cair 1 minggu setelah BPKB terbit. Tapi Polytron ini dia potongin langsung nih harganya. Walaupun uangnya belum cair kan, nggak semua brand motor listrik memberikan talangannya ke konsumen. Ada beberapa emang yang harus bayar full, kemudian dipotong setelah uangnya cair. Kekurangannya cuma satu. Setelah saya lihat-lihat di Facebook dan komunitas di WA, itu beberapa kali ada orang yang mengeluhkan mengenai shock breaker. Ya emang sih shock breakernya emang harus diperbaiki. Kita modifikasi dikit lah biar nggak terlalu keras. Oke, cukup sekian video review singkat Polytron Fox R. Jadi kita akan bikin video lanjutan kalau unit saya nanti udah datang ya. Doain aja bisa dapat subsidi. Oke, terima kasih yang kalian yang udah mau nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya biar Anda dapat notifikasi untuk video terbaru dari kita. Thank you.